Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan belajar mengenai praktek sholat Jumat. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa hal terkait sholat Jumat ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat adalah ibadah sholat 2 rakaat yang harus dilakukan dengan berjamaah di waktu duhur pada hari Jumat dan dilaksanakan setelah khutbah. Kemudian dalil sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, hukum sholat Jumat. Melaksanakan sholat Jumat hukumnya adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat berikut ini. Jadi ada beberapa syarat yang apabila syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Syarat yang pertama adalah Islam. Artinya kalau ada orang yang non-muslim, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan jikapun dikerjakan, maka sholatnya tidak sah, karena dia bukanlah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Atau mohon maaf sudah pernah mimpi basah. Jadi kalau ada anak kecil, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi seandainya si anak ini ikut sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Artinya kalau ada orang yang mohon maaf hilang akal seperti gila, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka. Artinya seorang budak itu dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang kelima adalah laki-laki. Artinya bagi perempuan itu dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Sedangkan perempuan dia tidak wajib sholat Jumat. Namun seandainya si perempuan ini ikut sholat Jumat, maka itu diperbolehkan. Dan setelah dia melaksanakan sholat Jumat, dia tidak perlu mengulang atau melaksanakan sholat duhur karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keenam adalah sehat. Artinya kalau ada orang yang sakit, yang mana sakitnya ini bisa membahayakan dirinya jika dia memaksa untuk hadir sholat Jumat, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketujuh adalah tidak sedang bepergian. Jadi kalau musafir itu dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dengan syarat dia memulai bepergiannya sebelum subuh di hari Jumat. Jadi kalau dia berangkat perginya itu di hari Jumat pagi jam 7 atau jam 8, maka nanti dia wajib melaksanakan sholat Jumat di jalan. Jadi dia harus mampir mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda halnya kalau dia berangkatnya sebelum fajar, misalnya jam 3 atau jam 2 dini hari, atau hari sebelumnya, hari Kamis bahkan, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat selama perjalanannya. Kemudian mengenai waktu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini dikerjakan di waktu duhur pada hari Jumat. Kemudian tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dan tata caranya sama seperti sholat 2 rakaat yang lainnya. Yang membedakan hanyalah niatnya saja. Baik, langsung saja kita coba untuk mempraktekkan bagaimana tata cara sholat Jumat. Yang pertama, sebelum kita memulai untuk melaksanakan sholat Jumat, kita persiapkan terlebih dahulu niatnya. Jika kita menjadi imam, maka niatnya adalah usolli fardol jum'ati imaman lillahi ta'ala. Artinya,
saya niat sholat Jumat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kemudian jika kita menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli fardol Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita siap dengan niat, maka kita bisa mengawali sholat kita dengan melaksanakan takbiratul ihram. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya niat yang sudah kita siapkan tadi itu dihadirkan di dalam hati ketika kita sedang takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar sambil hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Dan disunahkan pula untuk mengangkat kedua tangan seperti ini. Nah, setelah selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian setelah kita selesai baca surat, kita melaksanakan ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita di posisi ruku, kita membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah kita pada posisi sujud, kemudian kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita duduk di antara 2 sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun untuk berdiri di rakaat yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah posisi kita sudah berdiri tegak seperti ini, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Kita ambil contoh surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah kita selesai membaca surat, kita ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud yang pertama sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita duduk tahiyat akhir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, perlu kita ketahui sahabat bahwasanya posisi duduk tahiyat akhir adalah seperti ini. Jadi pantat kita langsung nempel ke tanah atau ke lantai. Kemudian kaki kiri kita tarik ke sebelah kanan keluar dan ditumpangi oleh kaki kanan dalam posisi berdiri seperti ini. Selanjutnya setelah posisi duduk kita sudah tepat, kemudian kita membaca doa tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sahabat, ketika kita sampai pada lafaz illallah ini, kita disunahkan untuk meluruskan jari telunjuk dari tangan kanan kita seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah kemudian setelah selesai membaca sholawat, kita tutup sholat kita dengan mengucapkan salam sebanyak 2 kali. Salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah sambil kita menoleh ke arah kanan. Kemudian salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullah sambil kita menoleh ke arah kiri. Nah sahabat, setelah kita mengucapkan salam, artinya sholat Jumat yang kita laksanakan ini sudah selesai. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan sholat Jumat,
kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan juga berdoa. Nah, di antara yang dianjurkan adalah dengan membaca surat-surat pendek seperti berikut ini. Yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, lalu membaca surat Al-Falaq sebanyak 7 kali, dan terakhir membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali. Ini bisa kita amalkan setiap selesai melaksanakan sholat Jumat. Kemudian setelah membaca surat-surat pendek ini sebanyak 7 kali, kita tutup dengan membaca doa. Nah, di antara doanya adalah doa yang berikut ini. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bida'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha pencipta, yang maha kuasa mengembalikan, yang maha penyayang, dan yang maha kasih. Cukupilah aku dengan harta halalmu, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hariku dengan taat kepadamu, bukan dengan mendurhakaimu. Dan cukupilah diriku dengan karuniamu, bukan dengan selainmu. Jadi ini diantara doa yang dianjurkan untuk kita baca setelah selesai sholat Jumat. Bisa juga kita mengganti dengan doa-doa yang lain, atau bisa juga kita berdoa dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi demikian sahabat, pembahasan kita mengenai tata cara melaksanakan sholat Jumat. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.